Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan dua teknik searching, yaitu breadth first search dan depth first search. Saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Alvin Setiawan dengan NIM 22044111431, Nur Hidayah dengan NIM 22044111092, Elsinta dengan NIM 22044111834, Nurani Wanimbo dengan NIM 22044111814, dan terakhir ada Zaki Abdillah Hasdin dengan NIM 22044111823. Dan berikut adalah materi yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri breadth first search. Kedua ada kelebihan dan kelemahan breadth first search. Ketiga, pengertian dan ciri-ciri depth first search. Keempat, kelebihan dan kelemahan depth first search. Dan yang terakhir ada penyelesaian kasus breadth first search dan depth first search. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yaitu pengertian dan ciri-ciri BFS atau breadth first search. Pencarian dengan breadth first search menggunakan teknik di mana langkah pertamanya adalah root node diekspansi. Setelah itu dilanjutkan semua suksesor dari root node juga diekspand. Hal ini harus dilakukan berulang-ulang hingga leaf atau node pada level paling bawah yang sudah tidak mempunyai suksesor lagi. Ciri-ciri BFS itu sendiri yaitu pada metode BFS, semua node pada level N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N+1. Kemudian pencarian dimulai dari node akar terus ke level ke-1 dari kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level berikutnya, kemudian pula dari kiri ke kanan hingga ditemukannya solusi seperti pada gambar tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan dan kekurangan NPS. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait kelebihan dan breadth first search, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, tidak akan menemui jalan buntu. Yang kedua, jika ada satu solusi maka breadth first search akan menemukannya. Dan yang ketiga, dan jika ada lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Dan kemudian kekurangan breadth first search yang itu 2 bagian. Yang pertama, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpang semua node dalam satu pohon. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji level untuk mendapatkan solusi pada level yang ke N+1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri DFS atau Depth First Search. Yang pertama, pengertian DFS. Dalam Depth First Search, teknik pencarian dengan Depth First Search adalah dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree. Node paling dalam dicirikan dengan tidak adanya suksesor dari node itu. Setelah node itu selesai diekspansi, maka node tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke node paling dalam lainnya yang masih memiliki suksesor yang belum diekspansi. Depth First Search atau DFS selalu menjelajah node yang paling dalam pada tree. Selanjutnya, ciri-ciri DFS atau Depth First Search. Yang pertama, pada Depth First Search, proses pencarian akan dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node selevel. Yang kedua, pencarian dimulai dari node akar ke level yang lebih tinggi. Proses ini diulangi terus hingga ditemukannya solusi, seperti pada gambar di bawah ini. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan DFS.
development for search. Kelebihan development for search yaitu membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Dan yang kedua, secara kebetulan metode development for search akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Adapun kekurangan development for search yaitu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan, dan yang kedua hanya akan mendapatkan satu solusi pada setiap pencarian. Itulah kelebihan dan kekurangan development for search. Selanjutnya adalah penyelesaian kasus breadth-first search dan depth-first search. Misalkan studi kasusnya, pada suatu hari ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing. Dia hendak menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Johar. Untuk sampai di pasar Johar, dia harus menyeberangi sungai. Nah, permasalahannya adalah di sungai itu hanya tersedia satu perahu. Hanya tersedia satu perahu saja, dan hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lainnya, yaitu apakah kambing, serigala, ataupun sayuran. Nah, jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing, dan kambing akan dimakan oleh serigala. Berarti petani tidak boleh meninggalkan ketiga benda ini, atau kambing, serigala, dan sayuran. Kemudian dari studi kasus tersebut kita buatkan deskripsi. Itu ada P sebagai petani, SJ sebagai sayuran, K sebagai kambing, SG sebagai serigala. Nah, kemudian kita tentukan ruang keadaannya. Nah, untuk daerah asal dan daerah seberang kita gambarkan sebagai P, SY, K, SG. Ini untuk ruang keadaannya. Nah, kemudian untuk keadaan awal itu daerah asalnya masih P, SY, K, SG, dan daerah seberang itu 0, 0, 0, 0. Berarti keadaan awal ini merupakan initial state atau awal state. Kemudian tujuannya itu daerah asal 0, kemudian daerah seberang ada petani, sayuran, kambing, dan serigala. Nah, jadi ini adalah final state-nya atau goal yang mau dituju. Setelah itu kita buatkan operator atau aksi yang mungkin dilakukan dalam permasalahan tadi. Nah, dalam permasalahan tadi, studi kasus tadi, ada 4 aksi yang dapat bisa dilakukan, yaitu pertama petani menyeberang sendiri, kedua petani menyeberang dengan sayuran, ketiga petani menyeberang dengan kambing, dan keempat petani menyeberang dengan serigala. Nah, keempat operator nanti ini akan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan teknik breadth-first search dan depth-first search. Pertama, kita menyelesaikan studi kasusnya tadi dengan menggunakan teknik breadth-first search. Nah, pertama kita tentukan dulu initial state dari breadth-first search ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, pada ruang keadaan awalnya itu petani, serigala, sayuran, dan kangkung itu berada pada daerah asal, dan di daerah seberang itu masih kosong. Dan tujuan kita atau goal state kita itu petani, serigala, sayuran, dan kambing ini itu berada pada daerah seberang. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu kita menggunakan keempat operator ini untuk menyelesaikan permasalahan ini menggunakan teknik breadth-first search. Ingat, pada ciri-ciri breadth-first search itu dilakukan pencarian dari sebelah kiri terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke sebelah kanan. Dan di teknik breadth-first search ini itu berpindah node jika
di kelas tersebut sudah tidak ada node yang bisa dilakukan pencarian atau tidak ada operator yang bisa kita gunakan lagi pada di kelas node tersebut. Jika kita sudah menentukan initial state-nya, selanjutnya adalah kita melihat apakah ada operator yang bisa kita gunakan pada initial state ini. Nah, operator ini kita harus menyesuaikannya dengan permasalahan tadi. Nah, operator yang bisa digunakan itu adalah operator ketiga, petani menyeberang dengan kambing. Dan kita lihat lagi apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan untuk pencarian di initial state ini. Dan kita lihat sudah tidak ada lagi operator yang bisa kita gunakan. Karena kenapa? Karena jika kita menggunakan operator pertama, petani menyeberang sendiri, maka petani akan berada pada daerah seberang. Dan yang tertinggal pada daerah asal itu ada serigala, sayuran, dan kambing. Sehingga terjadilah saling memakan antara serigala, sayuran, dan kambing. Nah, begitu juga jika kita menggunakan operator kedua, petani menyeberang dengan sayuran. Berarti yang berada pada daerah seberang itu adalah petani dan sayuran. Dan yang berada pada daerah asal itu kambing dan serigala. Nah, sehingga kambing akan dimakan oleh serigala. Dan begitu juga dengan petani menyeberang dengan serigala. Jika kita menggunakan operator keempat, maka yang berada pada daerah asal itu hanya sayuran dan kambing, sehingga sayuran akan dimakan oleh kambing. Jadi yang cuma bisa digunakan operator bisa digunakan itu adalah operator ketiga, petani menyeberang dengan kambing. Dan jika sudah tidak ada operator yang bisa kita gunakan lagi, maka kita lakukan pencarian di node kelas bawahnya lagi. Berarti kita berpindah kelas. Yang awalnya tadi di kelas 0 di initial state, kita pindah ke kelas 1. Maka kita lakukan pencarian pada node kelas 1 ini. Kita lihat pada node petani dengan kambing yang berada pada daerah seberang dan serigala dengan sayuran berada pada daerah asal. Kita lihat apakah ada operator yang bisa kita gunakan pada node ini. Nah, operator yang bisa kita gunakan itu adalah operator pertama, petani menyeberang dengan sendiri. Pada node ini hanya ada satu operator yang bisa kita gunakan. Karena kenapa? Karena jika kita menggunakan operator petani menyeberang dengan sayuran, itu tidak bisa. Karena petani berada pada daerah seberang dan sayuran berada pada daerah asal. Begitu juga petani menyeberang dengan serigala, itu tidak bisa karena petani berada pada daerah seberang dan serigala pada daerah asal. Dan jika kita menggunakan operator ketiga, petani menyeberang dengan kambing, maka itu akan kembali lagi kepada initial state. Jadi tidak bisa digunakan operator ketiga. Jadi yang bisa digunakan itu hanya pada operator pertama, petani menyeberang sendiri. Sehingga didapatkan petani berada pada daerah asal lagi dan kambing berada pada daerah seberang sendiri. Karena ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Kita berpindah di kelas kedua, di kelas bawahnya lagi. Jadi kita melakukan pencarian pada node kambing yang berada pada daerah seberang dan petani serigala sayuran berada pada daerah asal. Pada node ini kita lakukan pencarian apakah ada operator yang bisa kita gunakan pada node ini. Nah, operator yang bisa kita gunakan itu adalah petani menyeberang dengan serigala. Sehingga didapatkan petani, kambing, serigala berada pada daerah seberang dan sayuran pada daerah asal. Nah, kan ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Kita lihat apakah masih ada operator yang masih bisa kita gunakan pada node kambing yang berada pada daerah seberang dan petani, serigala, sayuran berada pada daerah asal. Nah, operator yang bisa kita gunakan itu adalah operator kedua, petani menyeberang dengan sayuran. Sehingga didapatkan petani, kambing, sayuran berada pada daerah seberang dan serigala berada pada daerah asal. Tapi karena ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan. Dan sudah tidak ada operator yang bisa kita gunakan lagi, maka kita pindah ke node di bawahnya lagi, node kelas bawahnya lagi. Berarti kita melakukan pencarian pada bagian kirinya. Jadi kita lakukan pencarian di node
PKSG berada pada daerah seberang dan SY berada pada daerah asal. Kita lihat apakah ada operator yang bisa kita gunakan pada not ini. Nah, operator yang bisa kita gunakan itu adalah operator keempat, petani menyeberang dengan serigala. Tapi karena ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Kita lihat apakah ada operator yang bisa kita gunakan. Nah, operator yang bisa kita gunakan lagi itu adalah operator ketiga, petani menyeberang dengan kambing. Karena ini juga masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Kita lihat apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan. Dan jika sudah tidak ada operator yang bisa kita gunakan, maka kita pindah ke node kanannya lagi, tapi masih di kelas yang sama, yaitu di kelas ketiga, di node PKS yang berada pada daerah seberang dan SG berada pada daerah asal. Kita lakukan pencarian lagi apakah ada operator yang bisa kita gunakan pada node ini. Dan operator yang bisa kita gunakan itu adalah operator kedua, petani menyeberang dengan sayuran. Tapi karena ini masih belum merupakan goal state, kita lakukan pencarian lagi. Kita lihat operator apa yang bisa kita gunakan. Dan operator yang bisa digunakan itu adalah petani menyeberang dengan kambing. Karena ini masih juga belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Nah, kita lihat apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan pada node ini. Dan sudah tidak ada operator yang bisa kita gunakan, maka kita berpindah kelas. Berpindah ke kelas 4. Yang tadinya kelas 3, sekarang kita pindah melakukan pencarian pada kelas 4. Itu kita mulai dari node sebelah paling kiri. Di node K berada pada daerah seberang dan PSG/SY berada pada daerah asal. Tapi karena node ini sudah pernah dilakukan pencarian sebelumnya pada kelas kedua, itu maka node ini tidak perlu lagi dilakukan pencarian. Kita berpindah di node kanannya. Di node SG berada pada daerah seberang dan PKSY berada pada daerah asal. Dan operator yang bisa kita gunakan itu adalah operator ketiga, petani menyeberang dengan kambing. Sehingga serigala, petani, dan kambing berada pada daerah seberang dan sayuran berada pada daerah asal. Tapi karena ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Kita lihat apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan. Dan operator yang bisa digunakan itu adalah operator petani menyeberang dengan sayuran. Sehingga serigala, sayuran, dan petani berada pada daerah seberang dan kambing berada pada daerah asal. Tapi karena ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan pada node ini. Dan jika sudah tidak ada, maka kita berpindah ke node di kanannya, masih di kelas yang sama, di kelas 4. Kita lihat pada node K berada pada daerah seberang, PSG berada pada daerah asal. Pada node ini, kita tidak perlu melakukan pencarian lagi, karena node ini sudah pernah dilakukan pencarian pada node kelas kedua. Jadi kita langsung berpindah ke node di kanannya lagi. Di node SY berada pada daerah seberang, PKSG berada pada daerah asal. Nah, kita lakukan pencarian di node ini. Apakah ada operator yang bisa kita gunakan? Nah, dan operator yang bisa kita gunakan itu adalah petani menyeberang dengan serigala. Sehingga didapatkan petani, serigala, sayuran berada pada daerah seberang dan kambing berada pada daerah asal. Nah, tapi kan ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi. Apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan pada node ini? Dan jika sudah tidak ada, maka kita berpindah ke node kelas bawahnya lagi, karena sudah tidak ada node yang bisa dicari di kelas yang sama ini, di kelas 4. Jadi kita berpindah pada node kelas 5. Nah, itu pun dilakukan pencarian dari sebelah paling kiri. Kita mulai dari node
SG ke P berada pada daerah seberang dan SY berada pada daerah asal. Tapi karena not ini sudah pernah dilakukan pencarian sebelumnya yang berada pada kelas 3, not kelas 3, maka kita tidak perlu melakukan pencarian lagi. Kita langsung berpindah pada not di kanannya, yaitu not SG SYP berada pada daerah seberang dan K berada pada daerah asal. Dan operator yang bisa digunakan adalah operator petani menyeberang sendiri, sehingga didapatkan serigala sayuran berada pada daerah seberang dan petani dengan kambing berada pada daerah asal. Tapi karena ini masih belum merupakan goal state, maka kita lakukan pencarian lagi apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan. Dan jika sudah tidak ada, maka kita berpindah ke not di kanannya lagi, yaitu di not SY SG P berada pada daerah seberang dan K berada pada daerah asal. Tapi karena not ini sama dengan not sebelumnya, maka di not ini sudah tidak perlu lakukan pencarian lagi. Jadi kita langsung melakukan pencarian di not kelas bawahnya lagi, di not SG SY berada pada daerah seberang, P dan K berada pada daerah asal. Dan operator yang bisa digunakan pada not ini adalah operator ketiga, petani menyeberang dengan kambing, sehingga diperoleh serigala sayuran petani dan kambing itu berada pada daerah seberang, dan yang berada pada daerah asal itu sudah tidak ada. Nah, dan ini adalah goal state sehingga pencarian dihentikan pada not ini. Jadi seperti inilah cara penyelesaian dari teknik breadth first search. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan teknik depth first search. Sama halnya breadth first search tadi, kita menggunakan keempat operator ini untuk menyelesaikan masalah studi kasus tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, untuk itu seperti yang sudah dibahas pada materi sebelumnya, ruang keadaan petani sayuran, kambing, dan serigala itu dideskripsikan sebagai P, SY, K, dan SG. Dan keadaan awalnya itu pada daerah seberang masih kosong, dan petani serigala sayuran dan kambing itu berada pada daerah asal. Dan ini kita memindahkan keempat objek ini ke daerah seberang tanpa adanya saling memakan. Nah, untuk itu kita lakukan pencarian dari initial state ini atau keadaan awal ini menggunakan keempat operator ini. Pada depth first search, proses pencarian akan dilakukan pada semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke not-notnya yang selevel. Beda dengan breadth first search, dia harus melakukan pencarian di semua not yang berada pada level yang sama, kemudian melakukan pencarian di bawahnya, di not level bawahnya. Dan untuk cara penyelesaian teknik depth first search, kita lihat dari initial state-nya. Kita cari apakah ada operator yang bisa kita gunakan. Dan operator yang bisa kita gunakan itu adalah petani menyeberang dengan kambing. Sehingga yang berada pada daerah seberang itu adalah petani dengan kambing, dan yang berada pada daerah asal itu adalah serigala dengan sayuran. Kemudian pada teknik depth first search, kita langsung melakukan pencarian pada not yang sudah dilakukan pencarian sebelumnya. Jadi kita lakukan langsung pencarian pada not PK pada daerah seberang dan SGSY berada pada daerah asal. Kita lihat apakah ada operator yang bisa digunakan, dan operator yang bisa digunakan itu adalah petani menyeberang sendiri, sehingga didapatkan kambing berada pada daerah seberang dan petani serigala sayuran berada pada daerah asal. Selanjutnya kita langsung melakukan pencarian pada not kambing berada pada daerah seberang, petani serigala sayuran berada pada daerah asal. Kita lihat apakah ada operator yang bisa kita gunakan, dan operator yang bisa digunakan itu adalah petani menyeberang dengan serigala, sehingga didapatkan petani, kambing, serigala berada pada daerah seberang dan sayuran berada pada daerah asal. Nah, disinilah letak perbedaan antara breadth first search dengan depth first search.
pada breadfruit search kita melakukan pencarian lagi pada node level yang sama. Apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan? Tapi pada depth first search kita langsung melakukan pencarian di node bawahnya. Kemudian kita lakukan lagi pencarian ke node bawahnya lagi dan seterusnya hingga node yang paling dalam. Nah, kita langsung melakukan pencarian pada node PKSG berada pada daerah seberang dan SY berada pada daerah asal. Dan operator yang bisa digunakan pada node ini adalah operator keempat, petani menyeberang dengan serigala. Sehingga didapatkan kambing berada pada daerah seberang dan petani serigala sayuran berada pada daerah asal. Kemudian kita langsung melakukan pencarian pada node ini. Apakah ada operator yang bisa kita gunakan pada node K berada pada daerah seberang, P, SG, SY berada pada daerah asal. Nah, karena sudah mentok, sudah tidak ada operator yang bisa kita gunakan, maka kita naik satu tingkat lagi. Jadi kita melakukan pencarian pada node di atasnya, yaitu PKSG berada pada daerah seberang dan SY berada pada daerah asal. Kita lakukan pencarian di sini. Apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan? Nah, operator yang bisa kita gunakan itu adalah operator ketiga, petani menyeberang dengan kambing. Sehingga didapatkan serigala berada pada daerah seberang, petani kambing sayuran berada pada daerah asal. Dan ini masih belum merupakan goal state, maka kita langsung melakukan pencarian pada node SG berada pada daerah seberang, PK SY berada pada daerah asal. Kita lihat operator yang bisa digunakan adalah operator petani dan kambing, petani menyeberang dengan kambing. Dan ini juga belum merupakan goal state, maka kita langsung melakukan pencarian pada node ini. Nah, tapi karena node ini sudah mentok, sudah tidak ada operator yang bisa kita gunakan, maka kita naik satu tingkat lagi. Berarti kita lakukan pencarian pada node SG berada pada daerah seberang, PK SY berada pada daerah asal. Dan kita cari apakah masih ada operator yang bisa kita gunakan pada node ini. Nah, operator yang bisa digunakan itu adalah operator petani menyeberang dengan sayuran. Sehingga diperoleh SG SYP berada pada daerah seberang dan K berada pada daerah asal. Lalu kemudian kita lakukan pencarian lagi apakah ada operator yang bisa kita gunakan untuk node SG SYP berada pada daerah asal, daerah seberang, dan K berada pada daerah asal. Nah, operator yang bisa digunakan itu adalah operator pertama, petani menyeberang sendiri. Sehingga diperoleh SG SY berada pada daerah seberang, P dan K berada pada daerah asal. Nah, tapi kan ini masih belum merupakan goal state, maka kita masih melanjutkan pencarian. Berarti kita melakukan pencarian pada SG SY pada daerah seberang dan PK berada pada daerah asal. Nah, operator yang bisa digunakan itu adalah operator petani menyeberang dengan kambing. Sehingga diperoleh serigala, sayuran, petani, kambing itu sudah berada pada daerah seberang. Nah, ini adalah goal state yang ingin kita tuju. Jadi sehingga pencarian berhenti sampai di sini. Jadi inilah cara penyelesaian teknik depth first search. Itulah tadi penjelasan mengenai teknik pencarian breadth first search dan depth first search serta contoh penerapannya dalam suatu kasus permasalahan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.